Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Hasanah Milenia. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kelompok 5 dengan mata kuliah modal pembelajaran inovatif. Di sini saya juga sebagai penyaji terakhir nanti. Pada presentasi ini saya tidak sendiri melainkan bersama dengan 3 penyaji lainnya, yaitu saudari Lina Faikotul Himah yang akan menjadi pemateri pertama, dan saudari Musyafa'ah Dewi Mulyani yang akan menjadi pemateri kedua, dan yang ketiga adalah saudari Rista Novitasari, dan nanti pada materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada siang ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama dengan harapan presentasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, serta materi yang telah kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillah bersama. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada pemateri pertama, yaitu saudari Lina Faikotul Himah. Kepada saudari Lina Faikotul Himah, monggo kami persilahkan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pembelajaran inquiry. Dalam bahasa Inggris berasal dari inquiry yang berarti pertanyaan, pemeriksaan atau penyelidikan. Inquiry ini sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pembelajaran inquiry ini merupakan serangkaian kegiatan belajar siswa yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Selanjutnya, ada ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menentukan dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang terakhir, ada tujuan dari pembelajaran inquiry ini, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya, prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual, seperti prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan prinsip keterbukaan. Nah, pembelajaran inquiry ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita pelajari dulu kelebihannya. Yang pertama, pembelajaran ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajarannya ini menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar merupakan proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang terakhir, ada melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Lalu, kelemahan pembelajaran inquiry, yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang dalam pengaplikasiannya, sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, strategi ini sulit diimplementasikan selama kriteria keberhasilan belajar itu ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Selanjutnya, di sini juga ada proses pembelajaran inquiry. Proses yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan metode inquiry judgment. Metode inquiry judgment ini adalah metode yang merupakan hasil dari modifikasi inquiry umum yang dilakukan oleh Richard Judgment. Metode inquiry judgment ini berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa, juga meningkatkan kemampuan atau keterampilan inquiry dari siswa itu sendiri. Kemudian, judgment ini berkeyakinan bahwa dengan adanya metode inquiry judgment ini, siswa akan lebih menyadari tentang proses penyelidikan yang dilakukannya. Begitu juga dengan siswa akan diajarkan atau diberitahukan tentang prosedur ilmiah secara langsung. Kemudian pada metode pembelajaran inquiry ini atau pembelajaran inquiry judgment itu menggunakan pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa secara alternatif untuk prosedur pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan dalam pembelajaran metode inquiry judgment ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur sosial pembelajaran. Dalam struktur sosial pembelajaran ini yang lebih penting adalah suasana kelas yang nyaman. Kemudian adanya interaksi antara guru dan murid. Kemudian interaksi antara murid dengan murid. Karena adanya interaksi ini akan menghidupkan suasana kelas. Yang selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru di dalam pembelajaran dengan metode inquiry judgment ini, guru berperan sebagai motivator yang mengarahkan siswa agar interaksi di antar siswa itu berjalan dengan kondusif. Misalnya guru melemparkan pertanyaan dari siswa satu kepada siswa yang lainnya agar tidak terjadi kericuan atau biasanya itu disebut sebagai seperti permainan-permainan yang pada zaman dahulu seperti itu. Kemudian di sini guru akan berperan untuk mengarahkan juga kepada siswa agar memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai sintaks pembelajaran inquiry. Sintaks pembelajaran inquiry ini seperti sebuah konsep dari pembelajaran inquiry itu sendiri. Pada penelitian atau pada pembelajaran inquiry ini, tahap pembelajaran yang digunakan itu mengadaptasi dari bahan pembelajaran inquiry yang dikemukakan oleh para ahli. Tahapan pembelajaran inquiry di sini itu bisa satu, yaitu dengan merumuskan masalah untuk dipecahkan, kemudian menetapkan jawaban sementara atau hipotesis, yang ketiga yaitu mencari informasi. Mencari informasi itu dengan data atau fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari jawaban atau hipotesis. Kemudian yang terakhir yaitu mengaplikasikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah didapat dari hasil diskusi atau pembelajaran itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Baik, berikutnya ialah pembelajaran inquiry sosial. Untuk yang pertama, konsep pembelajaran inquiry sosial. Pada awalnya, pembelajaran inquiry banyak diterapkan dalam ilmu alam. Kemudian, para ahli pendidikan ilmu sosial berusaha mengadopsinya sehingga muncullah pembelajaran inquiry sosial. Menurut Bruce Joyce, inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial subkelompok konsep masyarakat. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui pengalaman inilah, setiap individu akan dapat membangun pengetahuan
yang berguna bagi diri dan masyarakat. Ada 3 karakteristik pengembangan strategi inquiry sosial. Yang pertama, adanya aspek sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Dan yang ketiga, penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Pembelajaran melalui model inquiry sosial ini dapat dilakukan sejak siswa berada pada jenjang sekolah dasar. Hanya saja, penekanannya tidak pada langkah-langkah inquiry, tetapi lebih kepada memperkenalkan sebuah fakta, konsep, dan generalisasi. Hal ini dikembangkan melalui strategi bertanya. Siswa dikondisikan untuk bertanya sehingga kemampuan berpikir kritis sudah mulai dikembangkan sejak pendidikan dasar. Dengan demikian, melalui pembelajaran inquiry sosial ini, peserta didik sudah dilatih sejak dini untuk menjadi seorang ilmuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Hasanah Milenia. Saya sebagai penyaji terakhir di sini akan sedikit menjelaskan tentang tahapan pembelajaran inquiry sosial. Jadi, menurut Wina Sanjaya pada bukunya yang dirilis pada tahun 2007, tahapan proses pembelajaran inquiry sosial dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap orientasi. Jadi, langkah yang pertama ini dimaksudkan untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pembelajaran inquiry sosial sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua ialah menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah perumusan masalah hingga perumusan kesimpulan. Yang terakhir ialah menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah tahap merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Dengan demikian, teka-teki yang menjadi masalah dalam berinquiry yaitu teka-teki yang mengandung konsep yang jelas yang harus dicari dan ditemukan. Ini penting dalam pembelajaran inquiry. Di antaranya yang pertama itu adalah masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan sendiri masalah pembelajaran. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan bagaimana rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebaiknya diserahkan kepada siswa. Yang kedua ialah masalah yang dikaji ialah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Artinya, guru perlu mendorong agar siswa dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawaban sebenarnya sudah ada, tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawabannya secara pasti. Yang terakhir, konsep dalam masalah adalah konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inquiry, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep yang ada dalam rumusan masalah. Jangan harapkan siswa dapat melakukan tahapan inquiry selanjutnya manakala ia belum paham konsep yang terkandung dalam rumusan masalah. Yang ketiga adalah tahap rumusan hipotesis. Jadi pada langkah ketiga ini, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individual untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap
individu untuk menebak atau mengira-ngira atau berhipotesis dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakannya, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai pikiran kemungkinan jawaban suatu permasalahan yang dikaji. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, melainkan harus memiliki landasan berpikir yang kukuh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Langkah yang keempat ialah tahap mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, melainkan juga membutuhkan ketentuan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Oleh karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Sering terjadi kemacetan berinquiry adalah manakala siswa tidak apresiatif terhadap pokok permasalahan. Tidak apresiatif itu biasanya ditunjukkan oleh gejala-gejala ketidakbergairahan dalam belajar. Manakala guru menemukan gejala semacam ini, maka guru hendaknya secara terus-menerus memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar melalui penyuguhan berbagai jenis pertanyaan serta secara merata kepada seluruh siswa sehingga mereka terangsang untuk berpikir. Tahapan yang kelima ialah tahap menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis yaitu mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, melainkan harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang terakhir ialah tahap merumuskan kesimpulan. Jadi, tahap merumuskan kesimpulan ini ialah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua penyaji yang telah menyampaikan materinya pada presentasi siang ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.